Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Insinyur Nini Siregar MSI. Nah, di sini kami akan membahas tugas pengantar teknik industri dengan materi perbaikan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan metode pendekatan ergonomi total. Saya Jogi Asdana Napitupulu sebagai moderator. Kata pengantar. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, produktivitas kerja menjadi salah satu kunci utama keberhasilan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di tempat kerja. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perbaikan sistem kerja adalah ergonomi total, yang berfokus pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung kinerja optimal karyawan. Pendekatan ergonomi tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi total, kita dapat menciptakan sistem kerja yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan kesehatan karyawan. Dalam laporan ini, kami akan menguraikan berbagai strategi dan metode yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem kerja dengan pendekatan ergonomi total. Harapan kami, melalui pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ergonomi, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi dalam upaya perbaikan sistem kerja di berbagai organisasi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Perbaikan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan metode pendekatan ergonomi total akan berfokus pada pentingnya ergonomi dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja, serta dampaknya pada produktivitas. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitas guna mencapai efisiensi operasional yang optimal. Yang kedua, tujuan masalah. 1. Mengidentifikasi masalah sistem kerja yang tidak ergonomis. Yang kedua, menganalisis dampak ergonomi total terhadap produktivitas. Yang ketiga, merancang perbaikan sistem kerja berbasis ergonomi total. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. 1. Apa saja permasalahan dalam kerja saat ini yang mempengaruhi produktivitas karyawan? Yang kedua, bagaimana pendekatan ergonomi total dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem kerja? Yang ketiga, sejauh mana penerapan ergonomi total dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan? Selanjutnya saya akan membahas bab 2, landasan teori yang mengenai ergonomi, yang dimana ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergo dan nomos. Ergo artinya kerja dan nomos artinya hukum alam, dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia tempat kerja. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem di mana manusia, fasilitas kerja, dan lingkungannya saling berintegrasi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. Penerapan ergonomi pada umumnya menerapkan aktivitas rancangan bangunan atau desain ataupun rancangan ulang. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain di dalam sistem, terutama dalam konteks lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pengguna dengan merancang produk, tugas, dan lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Dengan menerapkan prinsip ergonomi, kita dapat mengurangi resiko cedera, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pengalaman kerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah landasan teori untuk perbaikan sistem kerja guna meningkatkan produktivitas dengan pendekatan ergonomi total melalui beberapa konsep kunci. Yang pertama, ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen lainnya dalam sistem kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan kinerja. Pendekatan ini mencakup desain tempat kerja, alat, dan proses kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan psikologis karyawan. Yang kedua adalah tes kesehatan dan keselamatan kerja atau K3.
Teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Mengintegrasikan prinsip ergonomi ke dalam kebijakan K3 dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga adalah model pekerja ergonomis. Beberapa model seperti model job demand control dan job karakteristik model menjelaskan bagaimana tuntutan pekerjaan dan kontrol yang dimiliki karyawan mempengaruhi stres, kepuasan kerja, dan produktivitas. Yang keempat adalah teori motivasi. Teori motivasi seperti teori Maslow dan teori Herzberg menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang ergonomis tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Yang kelima, pendekatan sistem. Dalam sistem kerja seperti elemen atau manusia, teknologi, dan organisasi saling berinteraksi. Pendekatan sistem ini mempertimbangkan bagaimana perbaikan pada satu elemen dapat mempengaruhi elemen lainnya, sehingga penting untuk melihat ergonomi sebagai bahan integral dalam sistem kerja keseluruhan. Yang keenam, analisis beban kerja. Teori ini berfokus pada penilaian beban fisik dan mental yang dihadapi karyawan. Yang ketujuh, kesejahteraan psikologis. Menjaga kesejahteraan mental karyawan sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Lingkungan kerja yang ergonomis dapat berkontribusi pada pengurangan stres dan peningkatan kepuasan kerja yang berimbas positif pada produktivitas. Dengan landasan teori ini, perbaikan sistem kerja meliputi pendekatan ergonomi total dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori. MC Comik dan Sanders 1993 dikutip oleh Endang 2011 mendefinisikan ergonomi dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dilakukan melalui 3 hal pokok, yaitu 1. Fokus dari ergonomi adalah manusia dan interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan pekerjaan serta kehidupan sehari-hari. Fokus dari ergonomi adalah menciptakan kesesuaian antara manusia dan elemen-elemen dalam sistem kerja untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Berikut beberapa aspek utama yang menjadi fokus ergonomi. 1. Desain tempat kerja. Mengatur tata letak, ruang kerja, dan peralatan agar sesuai dengan kebutuhan fisik dan kognitif pekerja. Mengurangi risiko cedera dan kelelahan. 2. Postur dan gerakan. Menganalisis dan merancang posisi kerja yang mendukung postur tubuh yang baik, serta mengurangi stres pada otot dan sendi. 3. Pengurangan stres fisik dan mental. Mendefinisikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres fisik dan mental, serta menciptakan solusi untuk menguranginya. 4. Interaksi manusia dan teknologi. Mempelajari bagaimana pekerja berinteraksi dengan alat dan teknologi, serta merancang antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. 5. Kepuasan dan kesejahteraan. Meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan melalui desain yang ergonomis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, 6. Pengembangan proses kerja, mengoptimalkan alur kerja dan proses untuk membuatnya lebih efisien, mengurangi beban kerja yang tidak perlu, dan meningkatkan efektivitas operasional. Oke, selanjutnya ruang lingkup dan tujuan ergonomi. Ruang lingkup ergonomi sangat luas dan tidak terbatas pada industri atau aplikasi tertentu. Menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ruang lingkup ergonomi antara lain meliputi teknik, fisik, pengalaman psikis, anatomi, terutama yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot persendian, antropometri, fisiologi, desain, dan lain-lain. Pertama, desain tempat kerja. Mengatur tata letak, peralatan, dan furnitur agar nyaman dan efisien digunakan. 2. Perancangan alat. Mengembangkan alat dan teknologi yang mudah digunakan dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan kognitif pengguna. 3. Sistem kerja. Menganalisis dan merancang sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan. 4. Kesehatan dan keselamatan. Meminimalkan risiko cedera dan masalah kesehatan akibat pekerjaan. 5. Pengalaman pengguna. Meningkatkan interaksi pengguna dengan produk dan layanan melalui desain yang intuitif. Yang terakhir, lingkungan kerja, yaitu dengan mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan seperti pencahayaan, suara, dan suhu untuk mendukung kenyamanan dan konsentrasi. Saya akan menjelaskan tujuan ergonomi. Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada suatu institusi atau organisasi. Hal ini tercapai apabila terjadi kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya. Banyak yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja harus dimotivasi dan kebutuhannya akan terpenuhi.
Dengan demikian akan menurunkan jumlah karyawan yang tidak masuk kerja absentees. Pendekatan ergonomi mencoba untuk mencapai kebaikan bagi pekerja dan pimpinan institusi. Hal itu dapat tercapai dengan memperhatikan 4 tujuan utama ergonomi antara lain RIKI 2014. 1. Memaksimalkan efisiensi karyawan. 2. Memperbaiki keselamatan kerja. 3. Menganjurkan agar bekerja aman, komfort, nyaman, convenience, dan bersemangat. 4. Memaksimalkan performa kerja yang meyakinkan. Ergonomi juga bertujuan untuk memastikan bahwa tugas-tugas peralatan informasi dan lingkungan sesuai dengan setiap pekerja. Dalam International Encyclopedia of Ergonomic and Human Factor disebut bahwa tujuan ergonomi. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 analisis dan pembahasan. 1. Metode penelitian. Ini merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, maka perlu diadakannya pengolahan data. Dari data-data yang dikumpulkan sebelumnya, data-data yang dikumpulkan akan dikelola agar mengetahui beban kerja yang dirasakan oleh pekerja. Berikut tahapan pengolahan data yang dilakukan dan menggunakan analisis faktor. 1. Melakukan perhitungan produksi awal. 2. Perhitungan beban kerja awal menggunakan NBM. Metode Nordic Body Map merupakan metode penilaian yang sangat subjektif, artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat bergantung dari kondisi dan situasi yang dialami pekerja pada saat dilakukannya penelitian, dan juga tergantung dari keahlian dan pengalaman observasi yang bersangkutan. Kuesioner Nordic Body Map ini telah secara luas digunakan oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat keparahan gangguan pada sistem muskuloskeletal dan mempunyai validasi dan relativitas yang cukup. Selanjutnya, yang dilakukan juga perhitungan menggunakan metode tidak langsung. Metode penilaian tak langsung adalah dengan menghitung denyut nadi selama bekerja. Pengukuran denyut jantung selama bekerja merupakan satu metode untuk menilai cardiovascular strain dengan 10 denyut. Ini digunakan untuk mengetahui keluhan dan klasifikasi beban kerja pada pekerja tersebut dengan rumusan sebagai A. Perhitungan denyutnya di 1. Persen HR reverse sama dengan DNK dikurang DNI per DN max dikurang DNI kali 100%. Yang kedua, persen CVL sama dengan 100 DNK dikurang DNI per DN max dikurang DNI. Keterangan DNK denyut nadi renata kerja, DNI denyut nadi istirahat, DN max denyut nadi max. Dan untuk mengetahui inferensi ergonomi dari sikap kerja, maka diperlukanlah perhitungan menggunakan metode RBAA, Rapid Enter Body Assessment. Penilaian dengan menggunakan REBA tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang mengidentifikasikan perlu adanya pengurangan resiko yang akibatnya postur kerja operator. 3. Identifikasi akar masalah sistem kerja saat ini dengan Fishbone Card. 4. Melakukan perbaikan sistem yang ergonomis dengan menggunakan pendekatan ergonomi total. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergon atau kerja dan nomos hukum alam, dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, psikolog, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Berikut ini merupakan metodologi kajian intervensi dan dari 8 masalah aspek. Ergonomi, pendekatan sweeping, TTG, identifikasi masalah, dan menentukan skala prioritas. 5. Menghitung beban kerja setelah dilakukannya perbaikan. A. Perhitungan denyut nadi. Persen HRV reference sama dengan DNK per DNI per DN max dikurang DNI kali 100%. Yang kedua, persen CVL sama dengan 100 DNK dikurang DNI DN max per DNI. B. Konsumsi energi. E sama dengan 1,80411 dikurang 0,022938 X ditambah 4,71733 dikali 10 pangkat minus 4 X pangkat 2. 6. Mengidentifikasi keluhan setelah perbaikan untuk mengetahui adanya keluhan atau tidak bagi pekerja. Perhitungan produktivitas output yang dihasilkan setelah perbaikan. Menurut Suyanto, produktivitas berarti menghasilkan keluaran atau produk berupa barang atau jasa. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan pengorbanan
kinerja yang dilakukan. Rumus produktivitas sebagai berikut. Produktivitas total produksi sama dengan output per input. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari bab 3 hasil pembahasan pengukuran beban kerja fisiologi sebelum perancangan. Pengukuran beban kerja fisiologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu denyut nadi, konsumsi energi, dan Nordic Body Map yang disingkat dengan MBM. Pengukuran denyut nadi sebelum perancangan dilakukan pada dua orang masing-masing bagian dan diukur menggunakan alat bernama oximeter. Pengukuran tersebut dibutuhkan untuk mengetahui klasifikasi pekerja dari tingkat persen HR reversi dan persen CPL. Dari hasil perhitungan denyut nadi tersebut dikatakan bahwa sistem kerja tersebut dilakukan perbaikan guna meringankan beban kerja pada masing-masing pekerja. Kuesioner Nordic Body Map NBM untuk mengetahui letak keluhan beban kerja bagi para pekerja, yaitu dengan memberikan kuesioner dan wawancara langsung terkait keluhan-keluhan yang dialami dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan mengetahui termasuk dalam golongan kerja atau ringan. Oleh karena hasil pengukuran NBM didapatkan persentase pada bagian penyengkrangan dan pemasakan adalah 75%. Ini termasuk dalam kategori berat dan diperlukan perbaikan. Produktivitas awal. Data produktivitas awal dapat diketahui UKM. Ini dilakukan pengukuran produktivitas dengan pencatatan selama 3 bulan sebelum dilakukan implementasi. Dari hasil perhitungan di atas, terjadi penurunan di beberapa tahun dan tidak mencapai target yang diinginkan, sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen menjadi kendala. Diagram Fishbone atau sebab akibat. Diagram Fishbone sebab akibat ini dibuat untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakergonomisan dari masing-masing pekerja sehingga keluhan yang terjadi. Diagram ini juga dibuat untuk mengetahui faktor-faktor penurunan produktivitas pada UKM. Selanjutnya, A. Perbaikan sistem kerja. Setelah dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan beban kerja pada bagian penyerangkangan dan pemasakan melalui fishbone chart, hal berikutnya yaitu memberikan usulan perbaikan sistem kerja dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja berupa manusia atau man, metode atau metode, lingkungan atau mater natural, serta peralatan atau material. Perbaikan yang dilakukan dalam hal ini yaitu faktor A. Man atau manusia. Pekerja merasa jenuh, lingkungan kerja yang sunyi. Masalah yang terjadi pekerja menjadi jenuh, tidak adanya semangat dalam bekerja. Solusinya, pemberian musik untuk membuat pekerja menjadi semangat dan tidak jenuh dalam bekerja. Musik yang dimainkan yaitu dangdut atau koplo. B. Metode atau metode. Tenaga kerja kurang teliti, kurang terampil, dan tidak adanya SOP. Masalahnya, pekerja kurang teliti, kurang terampil, dan tidak adanya himbauan tertulis maupun lisan. Solusi: pemberian himbauan dan instruksi kerja secara lisan dan tertulis. Yang kedua, posisi bekerja yang salah. Masalah: rasa pegal dan nyeri pada bagian tangan, punggung, pergelangan kaki, dan kaki. Karena membungkuk dan mengangkat, berdasarkan hasil perhitungan Reba, mendapatkan skor 9 untuk penyerangkangan dan 8 pada pemasakan, yang berarti high risk. Solusinya, bagian penyerangkangan diberikan kursi ergonomi untuk mengurangi keluhan pada saat menyerangkang bagian rendah. Sedangkan pemasakan diberikan tas angkut batu bata ke dapur pemasakan agar kuantitas yang dibawa cukup besar dan mengurangi pegal dan nyeri. Dan mendapat skor 4 pada masing-masing bagian atau medium risk. Yang C, mater natural atau lingkungan. Masalah: pekerja tidak bersemangat, kurang konsentrasi, dan serta ketidakteraturan jam istirahat.
Solusi pemberian snack tambahan berupa kopi, teh, dan roti guna meningkatkan semangat dan glukosa dalam darah serta mengatur jam istirahat. D. Material atau peralatan. Masalah: keluhan pekerja bagian pinggang dan punggung pada saat menyerangkang dan batu tidak maksimal diangkut ke tungku pembakaran. Solusinya penambahan kursi ergonomi untuk menyerangkang bagian rendah dan tas angkut batu bara agar mengurangi keluhan dan kuantitas yang diangkut banyak. E. Pengukuran beban kerja psikologi sesudah perancangan. Pengukuran beban kerja setelah perancangan untuk mengetahui nilai denyut nadi, Nordi body map atau reba, dan konsumsi energi naik atau turun, dan keluhan yang terjadi pada masing bagian setelah perancangan. Berikut ini rekapitulasi perhitungan beban kerja setelah perancangan. F. Produktivitas akhir. Pengukuran produktivitas di akhir setelah perancangan sangatlah diperlukan, dikarenakan adanya pengukuran ini dapat mengetahui naik atau turunnya output produk yang dihasilkan setelah melalui proses penyerangkangan dan pemasakan. Peningkatan produktivitas yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Itu disebabkan belum terbiasanya pada pekerja masing-masing bagian dalam mempelajari atau melakukan metode dan sikap bekerja yang baru. Baik, saya akan menjelaskan bab 4 kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Adapun faktor penyebab beban kerja meningkatkan dan menurunkan produktivitas yaitu adanya keluhan pada sistem musculoskeletal disorders seperti sikap tubuh yang salah, kurangnya asupan gizi dan kalori, tidak adanya konsisten waktu istirahat, kondisi lingkungan yang cukup panas, serta kurangnya teknik cara yang benar. Ergonomi total dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan beberapa cara, diantaranya meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Ergonomi dapat membuat karyawan merasa nyaman, aman, dan tenang saat bekerja. Menurunkan kelelahan. Ergonomi dapat mengurangi kelelahan karyawan sehingga mereka tidak cepat lelah atau mengalami gangguan saat bekerja. Menurunkan keluhan muskuloskeletal. Ergonomi dapat mengurangi keluhan muskuloskeletal pada karyawan. Meminimalkan usaha bekerja. Ergonomi dapat membantu karyawan meminimalkan usaha yang dilakukan saat bekerja. Mengurangi kerusakan peralatan. Ergonomi dapat membantu mengurangi kerusakan pada peralatan kerja. Yang kedua, saran. Evaluasi lingkungan kerja. Lakukan audit ergonomi untuk menilai desain tempat kerja, termasuk posisi meja, kursi, dan alat yang digunakan. Identifikasi area yang perlu diperbaiki. Desain ulang area kerja. Sesuaikan tata letak ruang kerja agar lebih fungsional. Pastikan semua peralatan mudah dijangkau dan ruang cukup untuk bergerak. Pengadaan peralatan ergonomis. Investasikan pada perabotan ergonomis seperti kursi yang dapat disesuaikan dan meja berdiri untuk mendukung postur yang baik. Pelatihan karyawan. Adakah pelatihan tentang ergonomi termasuk cara mengatur work stand dan teknik pengangkatan yang benar untuk mencegah cedera? Pengaturan jadwal kerja yang fleksibel. Pertimbangkan fleksibilitas dalam jam kerja untuk memungkinkan karyawan beristirahat dan mengurangi stres.